Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Wa qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, bolehnya mendoakan keburukan terhadap orang-orang yang berbuat aniaya atau berbuat kezaliman kepada sesama manusia, apalagi yang mereka lakukan itu sebuah kezaliman yang besar seperti melakukan penindasan ataupun perusakan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang lemah. Maka kondisi itu membolehkan seseorang untuk mendoakan agar mereka itu dihentikan oleh kekuatan Allah Jalla Jalaluh dan bala tentaranya. Itulah yang disebut dengan nawazil ataupun nazilah. Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana tadi yang sudah kita bacakan ayatnya di dalam surah Nuh, ketika Nabi Nuh alaihissalam tidak lagi dapat berbuat apapun menghadapi kezaliman umatnya yang jumlahnya sangat besar, dengan kekuatan yang melebihi kekuatan yang dimiliki oleh Nuh alaihissalam beserta dengan pengikutnya yang kala itu tidak berapa orang, hanya puluhan orang. Padahal Nabi Nuh ini sudah dakwahnya itu ratusan tahun, sudah 800 tahun Nabi Nuh dakwah itu, pengikutnya cuma puluhan orang.
Dalam riwayat tuh dijelaskan yang naik kapal Nabi Nuh itu cuma 80 orang manusia, selebihnya hewan berpasang-pasangan. Maka ketika itu kekuatan orang-orang yang akan dan yang mengancam Nabi Nuh alaihissalam adalah kekuatan yang sangat besar. Ditambah lagi istri dan anaknya berada di barisan musuh. Ketika itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. La tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata ataupun Nuh berdoa, ya Rabb, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini, kecuali sapu bersih seluruhnya. Hanyutkan seluruhnya. Ini yang berdoa Nabi ini. Kita tahulah kalau doanya Nabi itu makbul. Kenapa Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah seperti itu? Seolah-olah ibarat amarah ini sudah memuncak nih, sudah sampai ke ubun-ubun nih amarahnya Nabi Nuh, kan begitu. Karena kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh umatnya yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi Nuh berkata, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyar. Jangan kau biarkan satu orang kafir saja yang tersisa di bumi ini ya Allah, kecuali tenggelamkan seluruhnya. Innaka in tadharhum yudillu ibadak. Nuh punya alasan, sebab jikalau masih kau tinggalkan walaupun hanya satu orang kafir saja di bumi ini ya Allah, yudillu ibadak. Ini yang satu ini akan merusak dan akan menyesatkan hamba berimanmu yang lain. Yang satu ini nanti yang akan merusak orang-orang yang sudah beriman. Wala yalidu illa fajiran kaffara. Dan mereka ini tidak akan pernah melahirkan keturunan kecuali orang-orang yang akan berbuat maksiat lagi kafir. Ini benihnya kafir itu ya keturunannya juga akan kafir nanti ya Allah. Maka binasakanlah mereka. Maka datanglah tentara Allah yang bernama air itu. Maka dibinasakan seluruh umat Nabi Nuh yang kafir. Jadi ketika terjadi banjir besar di masa Nabi Nuh itu, tak satu pun orang kafir yang tersisa di bumi ini, tak seorang pun. Berarti di masa Nabi Nuh itu pernah bumi ini ditinggali oleh seluruhnya orang beriman dan jumlahnya tidak banyak, cuman puluhan orang. Karena orang kafir seluruhnya dibinasakan oleh Allah, termasuk di dalamnya istri dan anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh yang mana itu yang dipanggil-panggil Nabi Nuh? Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku tersayang, nak, kemarilah nak, naik kau ke atas perahu ini agar kau selamat. Namun anaknya Nabi Nuh ini tidak mau. Dia mengatakan masih ada ya bukit yang tinggi yang akan bisa aku tempatku lari dan akan menyelamatkan aku. Akhirnya dia dihempaskan oleh gelombang air bah yang besar pada saat itu. Matilah anaknya ini.
Nabi Nuh berkata nih, ya Allah, itu keluargaku ya Allah. Maka Allah menjawab, keluargamu itu adalah orang yang beriman. Kalau orang kafir bukan keluarga. Jadi makanya hamba Allah yang berbahagia, saudara seiman itulah yang benar-benar saudara, bukan saudara sedarah. Saudara sedarah itu iya juga. Tapi saudara seiman di dalam pandangan Allah itu lebih tinggi kedudukannya ketimbang hubungan saudara. Jadi anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an itu Allah tenggelamkan. Syam, kemudian anak Nabi Nuh yang lain itu Allah selamatkan karena mereka beriman. Nah, si Kan'an ini Allah tenggelamkan. Bapak Ibu, ketika si Kan'an ini meninggal, ya dia ini kan putra bungsunya Nabi Nuh alaihissalam. Putra bungsu Nabi Nuh. Jadi ibaratnya kok si Kan'an kok anak kesayangan nih. Makanya kemana-mana oleh ibunya dibawa. Saking sayangnya keluarga Nuh terhadap Kan'an. Makanya hati-hatilah, kasih sayang yang berlebihan kepada anak justru bisa merusak kondisi anak tersebut kalau tidak benar di dalam menampakkan kasih sayang tersebut. Kalau sayang orang tua ke anak, sialah orang tua tidak sayang ke anak. Seluruh orang tua sayang dengan anak-anaknya. Tapi kan kadangkala ada orang tua ini karena sayang dan cinta kepada anak ini memperturutkan seluruh keinginan anak tanpa pernah memberikan teguran, memberikan peringatan, apalagi menghukum atas kesalahan yang dilakukan oleh anak. Akibatnya anak menjadi manja. Inilah yang terjadi pada Kan'an putra bungsu Nabi Nuh alaihissalam. Apa saja yang dia mau diperturutkan oleh ibunya. Apa saja yang ia inginkan diberikan oleh ibunya. Kemana saja ibunya pergi, ini putranya Kan'an ini selalu dibawa. Makanya tabiat istrinya Nabi Nuh lengket kepada putranya yang bernama Kan'an ini. Maka ketika diajak beriman oleh Nabi Nuh tidak mau dia. Termasuk istrinya Nabi Nuh itu sendiri. Wa daraballahu lilladzina kafaru imra'atan Nuh. Dan Allah membuat perbandingan terhadap orang-orang kafir tentang istrinya Nuh alaihissalam. Wa imra'at Lut, dan istrinya Lut alaihissalam. Bagaimana dengan dua orang wanita ini? Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Mereka berdua diasuh oleh dua orang hamba-hambaku yang soleh di antara hamba-hambaku yang soleh. Fakhanatahuma, lalu keduanya berkhianat. Padahal yang mengasuhnya Nabi ini, bukan sekedar orang soleh, Nabi. Yang mengasuh kedua wanita ini adalah Rasul. Tapi ternyata jaminan pengasuhan orang soleh ini tidak menjamin bahwa istrinya akan soleh. Tidak jaminan. Buktinya istri Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut kurang soleh, apalagi suaminya. Tidak ada pendakwah sehebat Nabi Nuh alaihissalam. 800 tahun berdakwah. Dapatlah 80 orang yang mengikut. Wah, kan hebat. Mana ada pendakwah yang betah itu berdakwah seperti itu. 800 tahun dakwah dapat pengikut 80 orang. Cik dalam setahun apa cik 10 tahun?
Cik, setahun masih mending Pak. Surang setahun. 10 tahun dakwah dapat 1. Apa ndak pensiun dini? Minta pensiun dini kan? Ya Allah, ambo kalau model ikut dakwah yo rancalah pensiun muda salah kan itu. Itu dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi hamba Allah yang berbahagia, kasih sayang berlebihan membuat putra Nabi Nuh alaihi salam Kan'an menjadi rusak. Manja berlebihan yang diperlihatkan oleh anaknya yang bernama Kan'an ini selalu diperturutkan oleh istri Nabi Nuh. Itulah yang menyebabkan anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah murka, sekalipun itu anak seorang nabi tidak dijamin bisa diselamatkan. Bayangkan dengan orang sekarang yang mengaku anak cucu keturunan nabi. Yang minta dimuliakan setinggi langit. Yang katanya satu orang habib itu lebih mulia daripada satu orang habib yang jahil, lebih mulia daripada 1000 ulama yang alim. Ini pendapat dari mana ini? Berlebih-lebihan mencintai, menghormati dan ghulu terhadap orang-orang yang mengaku keturunan Rasul padahal tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Belum tentu terkoneksi hubungan darah mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan'an itu putra langsung seorang nabi, tidak bisa diselamatkan sekalipun Nabi Nuh yang mendoakan. Ya Allah, dia putraku ya Allah. Dia keluargaku ya Allah. Selamatkan dia. Kata Allah, dia bukan putramu, dia bukan keluargamu. Keluargamu hanya orang beriman. Mau apa lagi? Ini kan menodai kesucian ilmu. Orang yang mengatakan bahwa satu orang habib yang jahil lebih mulia ketimbang 1000 ulama. Oh. Habib apaan itu? Fatwa menyesatkan seperti apa itu? Yang sudah dilakukan oleh banyak orang-orang yang ingin menjual kemuliaan, nempang di atas kemuliaan Rasulullah dan menghinakan ajaran Islam lainnya. Tidak bisa diterima seperti itu. Itu tidak bisa diterima. Rasulullah mengatakan, wahai putra-putranya Abu Talib, wahai orang-orang Quraisy, wahai putranya Ja'far, wahai putra-putrinya Muhammad, selamatkan diri kalian dengan amalan kalian masing-masing. Aku tidak dapat menyelamatkan kalian di hadapan Allah nanti. Itu Rasulullah. Selamatkan diri masing-masing. Jadi hamba Allah yang berbahagia ketika putranya Nabi Nuh itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka matilah putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an ini. Lantas yang menyusul yang menjadi pertanyaan adalah, konon kan orang Palestina itu asalnya dari Kan'an. Kan'an putranya Nabi Nuh yang tenggelam itu kah? Kan begitu? Kan Nabi Yakub itu, kan Nabi Ibrahim itu kan masih keturunan Nabi Nuh. Bapak Ibu, kalau anak keturunan Adam itulah terhenti di masa banjir di masa Nabi Nuh itu. Jadi makanya anak manusia berikutnya itu disebut keturunan Nuh. Ya. Keturunan Nuh nanti tinggalai. Sebab di masa Nabi itu hanya 80 orang manusia yang hidup lagi. Seluruhnya sudah binasa. Dari 80 orang pula berkembang.
sampai kini anak keturunan Nabi Nuh. Ada anak keturunannya itu yang menjadi bangsa Arab, ada anak keturunannya itu yang menjadi bangsa Afrika, ada anak keturunannya itu yang menjadi bangsa Eropa, dan ada anak keturunannya itu yang berpencar menjadi orang Asia. Dari putranya yang bernama Syam, Syam ini orang yang sangat mencintai adiknya yang bernama Kan'an ini. Begitu Syam ini punya anak, saking sayangnya dengan adiknya Kan'an, maka dia berilah nama putranya itu dengan Kan'an, putranya Syam, putranya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi bukan Kan'an yang tenggelam itu yang punya keturunan Bani Israel sekarang. Bukan. Tapi iya, meninggalnya itu masih dalam kondisi anak belum menikah, belum punya keluarga. Masih anak bujang baru. Jadi begitu Sam punya anak keturunan, salah satu anaknya diberi nama Kan'an. Dan kebiasaan orang Arab memang seperti itu. Contoh, Rasulullah itu memberi nama anaknya dari nama ayahnya. Abdullah. Abdullah ini adiknya dari Qasim. Qasim ini kan putra pertama Rasulullah yang meninggal. Kemudian dia punya anak namanya Abdullah, yang kedua itu juga meninggal. Abdullah ini diambil dari nama ayah kandungnya Rasulullah. Jadi inilah salah satu ciri kehebatan orang Arab itu dalam menjaga silsilah ataupun garis keturunan. Kalau di awal itu Bu Nana tidak boleh, Pak. Kan kita kalau disubi orang anak awak saja, Pak. Kalau disubi orang nama bapaknya kau cokaknya jadinya. Ada anak kete, ada berdua anak kete, kau saling mengecek nama apa masing-masing, kau cokak jadi berporang, jadi jual apa-apanya soto berporang jadi. Yo anak yang keceknya nama den, ada yang kau lagai. Jadi sebenarnya memuliakan nama keturunan itu dengan memberikan nama itu kepada keturunan berikutnya. Maka hiduplah nama keturunan itu, garis keturunan itu di tengah-tengah keluarga. Begitu mestinya. Muhammad bin Abdullah. Kemudian Abdullah bin Abdul Muttalib. Artinya Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Muhammad ini punya anak lagi namanya Abdullah. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi model itu caranya menghidupkan silsilah keturunan. Kalau di awal kan nak siar rasanya. Nak siar rasanya. Nak kau ada apa tu nama gaya awak? Nak kau ada. Anak siar itu. Oh, coba kalau nama kita dibuat di nama orang tua di ujung dari nama itu sendiri. Orang akan tahu ini putranya si Anu. Jadi nampak silsilah garis keturunan. Nah, jadi dari situlah kemudian nanti tumbuh dan berkembang menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Arab. Ya, dari putranya Sam itu tumbuhlah sebuah bangsa yang besar namanya bangsa Arab. Cikal bakalnya itu adalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah orang yang pindah dari satu negeri yang bernama Babilonia, Irak sekarang itu. Kemudian dia pindah ke Palestina. Kemudian dari Palestina itu dia pindah lagi ke tanah Hijaz, Mekah. Hijaz, jadi Mekah itu dulu namanya Hijaz. Kemudian tumbuh berkembanglah anak keturunannya di situ. Anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang di Mekah itu tumbuh berkembanglah menjadi bangsa Arab. Inilah yang sekarang dari garis keturunan Ismail.
Sementara anak keturunannya yang ada di Palestina itu berdasarkan anak yang bernama Ishak alaihissalam, kemudian tumbuh berkembanglah di situ sebuah suku yang besar pula. Ini nanti yang menjadi suku Bani Israel. Karena Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya 12 orang anak. 12 orang anak ini salah satunya bernama Yehuda. Dari sinilah nanti cikal bakal adanya suku Yahudi. Jadi suku Yahudi itu sebuah suku sebenarnya. Sebuah suku. Jadi sebuah garis keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Baik Bapak dan Ibu. Jadi mendoakan keburukan untuk satu negeri yang mana penduduk negeri itu seluruhnya kafir kepada Allah Ta'ala dicontohkan di dalam Al-Quran lewat surah Nuh ini. Maka selesai Nabi Nuh berdoa, datang hujan. Hujan lebat. Kemudian air itu keluar bahkan dari tungku tempat memasak mereka. Datanglah air besar, kemudian terjadilah banjir. 2/3 dari bumi ini dulu pernah ditenggelamkan. 2/3 dari seluruh daratan ini pernah ditenggelamkan. Binasa seluruh orang kafir, maka tinggallah hanya orang-orang yang beriman saja. Nah, Bapak Ibu, itulah makanya ketika terjadi sebuah bencana kemanusiaan seperti yang sekarang terjadi di daerah Timur Tengah itu. Karena di Timur Tengah itu bukan hanya di Gaza saja kan. Ini karena konflik di Gaza banyak pula negara Timur Tengah lainnya yang terabaikan, yang juga sekarang dilanda konflik, yang juga dilanda kelaparan. Bagaimana umat Islam di Yaman, bagaimana pula umat Islam di daerah Syria, bagaimana pula umat Islam di daerah lainnya, bukan hanya di Gaza saja. Tapi memang yang mutlak sekarang ini terjadinya memang di Palestina, tepatnya di Gaza. Nah, tugas umat Islam adalah mendoakan. Nama doanya itu adalah kunut nazilah. Kunut nazilah. Kalau itu tidak dilakukan di dalam sholat seperti yang kita lakukan dalam sholat tadi, sebab kunut nazilah itu sunnah dilakukan di 3 masa ya. Sunnah dilakukan kunut nazilah berapa? Di 3 masa. 1 masa pandemi atau wabah penyakit. Yang kedua di musim terjadi bencana atau ketika terjadi bencana alam, banjirkah, tanah longsorkah. Dan yang ketiga ketika terjadi peperangan, konflik yang menyebabkan tertindasnya satu kelompok yang kecil oleh kelompok yang besar, atau perlawanan tak seimbang seperti yang dilakukan oleh 4 suku terhadap 70 orang utusan Rasulullah pengajar Al-Quran. Siapa itu? Suku Bani Salim, Ri'al, Zakwan, dan Usayyah. Ini 4 suku ini kan pernah datang nih kepada Nabi nih minta tolong, ya Rasul, di kampung kami itu seluruh masyarakatnya itu cinta dengan Islam dan ingin masuk Islam, tapi kami tak tahu Islam. Bagaimana kiranya kalau engkau utus beberapa orang untuk mengajarkan Islam di kampung kami? Suku Bani Salim seluruhnya akan masuk Islam. Suku Ri'al seluruhnya akan masuk Islam. Suku Zakwan seluruhnya akan masuk Islam. Suku Usayyah seluruhnya akan masuk Islam. Kalau ada yang mengajarkan, utuslah Rasulullah. Rasulullah karena percaya dengan sumpah orang Arab ini biasanya jarang meleset. Orang Arab itu terkenal dengan janjinya yang sangat setia, sumpahnya yang sangat kuat. Kami berjanji akan melindungi mereka. Kata Rasulullah, baik, diutuslah 70 orang terbaik ketika itu.
70 orang terbaik. Kalian berangkat, ikutlah dengan 4 suku ini, ajarkan kepada mereka Islam yang baik. Di tengah jalan mereka belanja Bapak Ibu, nih 70 orang ini bawa bekal, bawa persiapan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang mengundangnya. Ini saking besarnya rasa cinta mereka kepada orang-orang yang ingin belajar Islam itu. Di tengah perjalanan di Sumur Maunah, rupanya mereka telah dinanti oleh pasukan bersenjata lengkap. 4 suku ini sudah menyiapkan pasukan terlatih untuk membantai 70 orang utusan ini. Kira-kira sedih tidak Rasulullah Bapak Ibu? Oh, bukan sedih lagi Pak. Kita saja yang mendengar cerita itu rasanya mendidih kan? Emosi kita tuh sangat hati sangat tersakiti dengan perbuatan seperti itu. Mereka yang undang katanya mereka mau belajar Islam tapi tidak ada yang pandai mengajarkan. Bagaimana kalau kau utus beberapa orang yang bisa mengajarkan kami tentang Islam ya Rasul, supaya 4 suku ini serentak Islamnya. Tentu godanglah hati Rasulullah. Ya sudah, pergilah kalian bersama orang ini, diutuslah 70 orang. Yang 70 orang ini saking semangatnya ingin mendakwahkan Islam itu di tengah jalan tuh belanja Bapak. Belanja deh, ini untuk saya kasih, ini untuk anak-anaknya nanti. Atau bayang dia programnya, ku anak-anak biasanya majanya suruh pergi, kalau diagi hadiah kok copek dapeknya, kok kira-kira suruh pergi. Di tengah jalan belanja. Persiapan untuk bekal dibagi-bagikan kepada Bani Salim, Zakwan, Ri'al dan Usayyah. Betapa mulianya hati orang Islam itu. Padahal mereka sedang diincar oleh kematian. Sampai di Sumur Maunah ternyata lain cerita yang mereka dapati. Mereka dikepung, mereka dipanah, mereka ditombak, mereka dipukuli dan mereka mati. 70 orang utusan Rasulullah. Sampailah berita kepada Rasulullah bahwa tragedi kemanusiaan terjadi di Sumur Maunah terhadap orang-orang utusan kepercayaan beliau. Maka qannata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an. Maka berkunutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan penuh. Mutatabi'an fi zuhri wal asri wal maghribi wal isya wa fi salati subuh. Maka berkunutlah beliau di salat zuhur, di salat asar, di salat maghrib, di salat isya dan di dalam salat subuh. Fi duburi kulli salatin, di belakang setiap akhir salat, tepatnya ketika bangkit dari rokaat yang terakhir setelah membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian beliau mendoakan 4 suku itu supaya dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Fa innahum asawullaha war rasul. Karena mereka itu telah mendurhakai Allah dan Rasul. Itulah alasan boleh mendoakan keburukan untuk mereka. Seperti yang mesti kita lakukan sekarang ini. Jadi selama masih terdengar oleh kita pemberitaan tentang kejahatan yang dilakukan terhadap umat Islam dimanapun saja mereka berada, maka sunnah kita melaksanakan kunut nazilah. Sunnah dilaksanakan kunut nazilah. Dan doa itu mesti dibaca sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Kalau masyarakat itu tertimpa musibah banjir misalnya, atau tsunami dulu seperti di Aceh, atau pandemi dulu ketika terjadi 2 tahun lebih kan, Indonesia dilanda pandemi COVID, bahkan seluruh dunia. Jadi ketika itu apa yang mesti kita doakan? Kalau kita tidak bisa berdoa seperti doa-doanya para ulama,
atau doanya Rasul, maka berdoalah dengan doa yang bisa kita pahami. Doa yang bisa kita pahami. Kalau biasanya kalau dia doa terkait pandemi itu Allahumma idfa'annal bala'i wal waba'i wal ghala. Ya Allah, jauhkan dari kami bala, wabah. Itu kalau terjadi pandemi. Kalau doa itu terkait dengan penyakit, kalau doa itu terkait dengan musibah, tapi kalau doa itu terkait dengan kejahatan kemanusiaan, maka yang dimintakan kemusnahan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, binasakanlah orang-orang kafir dan musyrik itu ya Allah. Wadammiril yahuda wal munafikin, hancurkanlah orang-orang Yahudi itu ya Allah. Boleh seperti itu. Maka nanti Allah akan membalas seperti saat ini doa kaum muslimin nampaknya terkabul. Apa buktinya doa kita terkabul? 3 hari yang lalu itu penduduk Tel Aviv itu diserang oleh yang pertama burung. Kan burung ya? Burung yang banyak, persis seperti yang apa Allah firmankan dalam Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran ababil. Allah kirim kepada mereka burung-burung ababil. Ababil itu nama burung apa sifat burung? Nama burung apa sifat burung? Sifat. Ababil. Kalau nama burung ababil tidak ada. Burung itu toir dalam bahasa Arabnya. Ababil itu sifatnya berbondong-bondong atau berkelompok-kelompok. Datang burung yang banyak. Sehingga mengacaukan situasi pasukan Yahudi ini. Yang kedua, datang angin yang sangat kencang. Memang Allah janjikan di dalam Al-Quran, kalau Allah itu kuasa mengirimkan, biasanya nih tentara Allah itu ada yang namanya air, itu seperti misalnya banjir di masa Nabi Nuh. Ada pula angin, sebagaimana yang terjadi kepada umatnya Nabi Saleh. Angin tuh selama 7 hari 8 malam. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Thamud wa Adum bil qari'ah. Fa amma Thamud fa uliku bit taghiyah. Wa amma adun fa uliku biri'in sarsarin atiyah. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Haqqah, dan tahukah kamu apa yang disebut dengan hari kiamat? Kadzabat Tsamud wa Adum bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan tentang hari kiamat itu. Fa amma Samudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi sangat kencang, yang Allah timpakan kepada mereka selama 7 malam 8 hari secara terus menerus. Jadi ini pasukan Allah ini. Jadi Allah kalau sudah kirimkan pasukan, tidak ada yang bisa menghambat, tidak ada yang bisa melawan. Jadi kalau umat Nabi Nuh dibinasakan dengan air, kemudian umatnya Nabi Saleh dibinasakan dengan angin kencang yang dingin selama 7 hari 8 malam.
Membekulah umat Nabi Saleh ini. Ada lagi hujan batu. Fa'amtir alaihim ijaratan minas sama. Dijatuhkan hujan batu dari langit kepada mereka. Siapa tuh yang dijatuhi hujan batu itu? Umat Nabi Lut alaihissalam. Ada lagi berupa kilat, petir menyambar mereka. Umatnya Nabi Musa. Kemudian penduduk negeri Madian. Kemudian ada lagi penduduk Madain Saleh. Ini banyak kejadian-kejadian yang menimpa umat manusia ketika pasukan Allah datang. Jadi kalau sudah pasukan Allah yang datang, ya sudah. Jadi kalau sekarang misalnya tidak ada pasukan negara-negara Islam, kan 80 negara Islam di dunia ini nih. 23 di Timur Tengah, tuh negara Islam Timur Tengah. 23 negaranya. Ya. Ditambah 57 negara di Eropa, Afrika dan Asia. 57 negaranya, 57 tambah 23 berarti 80 negara Islam di dunia. Tidak satu pun yang berbuat. Tidak ada satu pun yang mau menolong. Pertanda apakah itu? Pertanda umat Islam di 80 negara ini tunduk dan patuh kepada aturan Yahudi dan Amerika. Kan itu yang ditakuti. Padahal mereka sudah melanggar puluhan aturan internasional terkait perang. Apa yang mereka langgar? Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh orang tua. Tidak boleh membunuh warga sipil yang tak bersenjata. Tidak boleh merusak tanam-tanaman. Tidak boleh meruntuhkan bangunan. Apalagi itu terkait tempat ibadah. Kemudian tempat pendidikan. Kemudian rumah sakit. Itu nggak boleh itu. Dalam aturan internasional nggak boleh itu dilakukan. Ternyata semua itu dilanggar. Oleh Yahudi itu semuanya dilanggar. Dan tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang mampu menghentikannya. Seolah-olah orang Yahudi mengatakan, siapa kalian? Hah? Siapa kalian yang akan melarang kami, itu bangsa Yahudi ini? Jadi Bapak Ibu, satu-satunya negara terkuat di dunia saat ini adalah Palestina. Satu-satunya negara pemenang adalah Palestina. Buktinya 80 negara Islam tidak bisa membantunya. Puluhan negara-negara kafir tidak ada yang mau membantunya. Tentara terhebat di dunia hari ini, senjata perang terhebat di dunia hari ini, negara terkaya di dunia hari ini sedang membumi hanguskan mereka, namun tidak bisa kalah. Sampai detik ini Palestina itu tidak bisa dikuasai oleh orang Yahudi. Padahal dunia tidak tolong menghentikan Yahudi itu, Pak. Jadi sebenarnya yang bahagia itu Palestina, Pak. Yang hebat itu Palestina. Bukan Amerika. Apalagi Zionis Yahudi. Inggris, Prancis. Mereka itu banci itu. Taloknya juga anak-anak, juga padusi, orang tak bersenjata. Israel itu kan mampunya hanya cuma dengan wanita. Coba lihat videonya ketika dia berhadapan dengan pasukan Al-Qassam, tak konciang-konciang larinya. Hah? Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sangat takut terhadap kekuatan umat Islam. Dan satu-satunya yang mereka takuti hanyalah orang Palestina. Orang Palestina tidak bersenjata, Pak. Rudal dilawan dengan batu saja.
Meriam dilawan dengan kerikil saja. Tapi ketika pasukan Yahudi itu ditanya bagaimana rasanya dilempar batu, ini tidak alang tanggung sakitnya pandai batu lemparan orang Palestina itu katanya. Lebih daripada sakitnya kena peluru. Kenapa? Walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kau yang berperang dengan mereka kata Allah, tapi aku yang berperang dengan mereka kata Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Kau tidak melempar ketika engkau lempar batu kata Allah, tapi aku yang menghantarkan batu itu ke tubuh mereka. Masya Allah, luar biasa. Jadi makanya Nabi SAW, penduduk bumi terbaik adalah penduduk Palestina. Penduduk bumi terbaik. Tidak. Mereka dengan senjata batu bisa meruntuhkan kekuatan senjata tercanggih di dunia. Senjata tercanggih di dunia Amerika, Yahudi. Itu senjata tercanggih di dunia. Dan baru saja terungkap berita bahwa dalam 5 tahun ini ternyata mereka itu telah mengirim senjata ke Indonesia. Jadi Indonesia itu katanya tidak punya hubungan dengan Yahudi, ternyata beli senjatanya ke Yahudi. Sudah 5 tahun ini. Sudah 5 tahun ini Indonesia beli senjata ke Yahudi lewat Menteri Pertahanannya. Siapa Menteri Pertahanan kita? Wow. Na'udzubillahi. Jadi hamba Allah yang berbahagia. Ya sudahlah kalau begitu. Kan nih 80 negara Islam di dunia tak mampu. Satu pun pemimpinnya tak mampu menekan apalagi menghentikan. Tidak satu pun. Apalagi kita rakyat biasa. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Satu-satunya cuman Kalau orang Palestina itu dia bangga Bapak Ibu. Bahkan dia mencari. Ada seorang bapak yang mengatakan, nih anak saya yang ketiga nih yang syahid. Masya Allah. Ada anaknya yang mati, dia cerita kepada orang. Alhamdulillah sudah 3 anakku yang syahid. Ada ibu yang mengatakan dia berlari mencari putrinya. Alhamdulillah nak ayahmu syahid. Ada dokter yang sedang tugas diberitahu bahwa anaknya juga ternyata syahid. Dia berkata, Alhamdulillah. Ini hebatnya orang Palestina, ketika kematian datang mereka mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mereka tidak sedih. Mereka tidak sedih ketika kita tidak menolong. Kenapa? Karena mereka punya Allah. Mereka tidak bersedih ketika negara-negara Islam kuat tidak membantu. Kata mereka tidak apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai pelindung dan penolong. Cuman yang kami harapkan, doakanlah kami. Tak usah kalian datang kemari. Orang-orang Indonesia, tak usah kalian datang kemari. Kalau kalian datang kemari rakyat sipil, bukannya menolong kami, malah menyusahkan kami. Yuk datang awak kakian beku Bapak Ibu. Kondisi fisik tak memungkinkan. Apalagi banyak pecandu nikotin. 10 langkah berlarilah susah omong. Jadi bukannya menolong orang, bukannya menolong orang Palestina jadinya, malah awak pula nak diuruh-uruhnya dulu. Sementara dia perang luar biasa melawan orang-orang Yahudi. Kata mereka, kirimkan doa kalian yang terbaik untuk kami. Maka cukup Allah sebagai penolong kami. Subhanallah. Dan mereka merindukan syahid Bapak Ibu. Setiap keluarga merindukan syahid. Setiap keluarga terlahirkan. Memang ditakdirkan mereka itu adalah orang-orang yang mati dengan syahid. Kita cemburu kadang dengan mereka. Cemburu kita dengan kondisi mereka. Kenapa kita tidak bisa mati syahid seperti mereka? Jadi doa terbaik kita apa itu? Warzuqna an nuqimas shalah fi Baitul Maqdis. Ya Allah, karuniakan kami rezeki bisa sholat di Baitul Maqdis. Seperti doa yang kita baca dalam kunut tadi. Warzuqna an nuqimas sholata fiha. Berikan kami rezeki ya Allah bisa sholat di Baitul Maqdis. Kenapa? Sholat di Baitul Maqdis itu adalah setara dengan 500 rakaat sholat di luar Baitul Maqdis. Jadi kalau Bapak Ibu punya rezeki, kata Nabi, kalau mau ziarah
ziarahlah ketiga masjid. Baitul Haram, kemudian Nabawi dan Baitul Maqdis. Jadi kalau ada rezeki kita, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup, sholatlah sekurang-kurangnya 2 rakaat saja di tempat suci yang ketiga umat Islam yang bernama Baitul Maqdis. Maka berdoalah setiap sholat kita. Kalau tidak pandai dalam kunut, maka setelah sholat itu atau di dalam sujud atau di antara tahiyat dengan salam, berdoalah supaya diberikan kesempatan sholat di Baitul Maqdis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.